Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Febrian Fitriani Susanta. Di sini saya akan memaparkan tentang video berisi konsep dasar tabel dalam praktikum sistem basis data mahasiswa Teknik Geodesi Prodi Sarjana. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan tentang pengertian determinan, diagram determinasi, kemudian ada determinan komposit, transitif, pengertian identitas, hingga aturan Poisson dan Orcutt di sini. Sebelumnya, saya menepati janji yang sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengeliminir repeating group. Nah, cara mengeliminir repeating group apabila tabel yang kita memiliki isian sel yang berisi dari satu value, yaitu di sini ada baris kedua dan baris keempat, maka cara paling mudahnya adalah dengan membuat isian dari baris kedua ini menjadi vertikal. Kita bisa lihat contoh di sebelah kanan, yaitu di sini untuk baris kedua kita buat menjadi dua baris, yaitu supplier numbernya S2, kemudian supplier name-nya hit, kemudian part numbernya kita buat menjadi dua, karena di sini satu record, kita buat menjadi dua record, yaitu ada part number 1 dan part number 4. Selanjutnya sama dengan kasusnya yang baris keempat di tabel sebelah kiri, kita buat vertikal ke bawah. Cara kedua untuk mengatasi repeating group adalah dengan melakukan pemecahan tabel data tersebut. Nah, di sini tabelnya masih sama, itu ada part number record kedua dan record keempat, ada repeating group, maka kita bisa pecah tabel tersebut. Nah, kita fokus ke sebelah kanan. Nah, di sini ada supplier. Yang A, supplier number, supplier name-nya tetap, dia menjadi satu tabel sendiri. Sedangkan untuk part numbernya dibuat vertikal tapi menjadi satu tabel. Kita pisah dulu. Nah, di sini ada part number 1, 4, 6, 8, 2. Nah, kemudian setelah kita tahu ada 5 record part number, maka kita bisa buat menjadi yang seperti di bawah ini. Jadi ada supplier number dan supplier name, kemudian ada supplier number dengan part number. Jadi di sini ada dua tabel. Nah, kita bisa lihat di bawah. Nah, dengan diperhatikan yang bawah ini sudah tidak ada lagi repeating group atau data ganda. Nah, mengamati data yang redundansi akan menjadi sangat sulit. Masih ingat ya redundansi itu apa? Akan menjadi sangat sulit apabila data tersebut sangat banyak dan data tersebut kalau misalnya dinamis perubahan, ada updating, ada kemudian ada dihapus, kemudian diedit dan yang lain-lain, maka kita akan kesusahan untuk memanajemen data tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat enterprise rules atau aturan pemberlakuan suatu data tersebut gitu. Jadi kita membuat suatu aturan yang membolehkan data tersebut untuk dapat dimasukkan ke tabel yang kita miliki. Sebagai contoh, enterprise rules adalah sebagai berikut, yaitu di sini ada tabel supplier part number 3, ada supplier number, part number, dan part description. Ada 4 enterprise rules, yaitu yang pertama diberikan part number. Part number di sini hanya memiliki satu hubungan dengan part description value. Jadi dia hanya memiliki satu hubungan, dia tidak boleh bercabang. Kemudian yang kedua, part description value boleh memiliki beberapa hubungan dengan part number. Jadi di sini both ini untuk part number 1 dan part number 1 dan part number 6. Kemudian supplier number boleh memiliki hubungan dengan lebih banyak part number values. Di sini ada S2 berhubungan dengan part number 1 dan supplier number 2 juga berhubungan dengan part number 4. Nah, selanjutnya enterprise yang keempat yaitu part number boleh memiliki banyak hubungan dengan supplier number. Jadi di sini
part number 1 memiliki hubungan dengan supplier number 2 juga supplier number 5. Jadi di sini aturan-aturan yang diberlakukan pada suatu tabel hubungan antar atribut dalam tabel tersebut itu dinamakan enterprise rules. Ada berapa jumlah enterprise rules? Itu tergantung dari skenario yang kita tetapkan. Nah, selanjutnya ada istilah determinan. Dalam suatu tabel, atribut A disebut sebagai determinan atribut B, atau kolom A disebut sebagai determinan kolom B jika setiap nilai atribut A atau kolom A tersebut berpasangan atau berhubungan dengan satu atribut B atau juga mungkin 0 atribut B, sehingga duplikasi yang terjadi pada atribut A itu pasti juga terjadi pada atribut B. Jadi sehingga duplikasi yang terjadi pada atribut A akan berpasangan dengan nilai atribut B. Jadi atribut A ada duplikasi baris 1 dan 3, otomatis di atribut B duplikasinya juga 1 dan 3 karena di sini A itu determinan dari atribut A, determinan dari atribut B. Dalam hal ini, determinan juga bisa dikatakan dengan menentukan. Jadi, A menentukan B, dan B ditentukan oleh A. Nilai B bisa saja duplikasi, kosong, atau diperbaharui. Tiap nilai pada tabel A pada atribut A akan selalu memiliki pasangan pada atribut B. Jadi di sini dinamakan determinan. Determinan tabel yaitu atribut A. Sebagai contoh di sini atribut dalam tabel pegawai atribut yang menjadi determinan adalah atribut NIP karena atribut NIP ini dia menentukan atribut nama dan atribut umur. Sedangkan untuk di tabel yang bawah di sini yang menjadi determinan adalah part number karena part number dia menentukan part description dan juga menentukan quantity in stock. Jadi atribut yang menentukan atribut yang lain, maka atribut tersebut dapat dikatakan sebagai determinan atribut dari suatu tabel. Nah, untuk menggambarkan determinan, maka kita buat menjadi diagram determinan. Diagram determinansi digunakan untuk menunjukkan atau menggambarkan determinan-determinan yang ada pada suatu tabel. Jika A determinan dari B, maka diagram determinansi dibuat dengan menggambarkan anak panah dari A menuju B. Jadi kalau anak panahnya dari A ke B, ini menunjukkan A determinan B. Lalu bagaimana kalau anak panahnya dua arah seperti ini? Ini artinya adalah A menentukan B, B juga menentukan A. A determinan dari B, B juga determinan dari A. Jadi di sini sama-sama determinan. Nah, untuk kasus yang tadi tabel di sini ada part number, part description, dan quantity stock. Part number di sini karena dia menentukan lebih dari dua atribut yaitu part description dan quantity in stock, maka diagram determinannya akan bercabang seperti ini. Jangan lupa diberi anak panah. Sedangkan untuk determinan komposit yaitu jika ada dua minimal atau lebih atribut yang secara bersama-sama menjadi determinan atribut lainnya. Di sini contohnya adalah tabel mobil. Dalam suatu tabel mobil ada tiga atribut, yaitu ada atribut model mobil, ada atribut warna mobil, dan atribut jumlah mobil. Nah, model mobil dan warna mobil itu menentukan jumlah mobil yang tersedia dalam suatu dealer misalnya. Maka model dan warna mobil merupakan determinan komposit dari jumlah mobil. Karena dia ada dua atribut yang secara bersama-sama menjadi atribut
yang lain. Nah, ini ada contoh, ada tabel supplier number, supplier name, part number, dan package. Ada enterprise rules, yaitu ada 5. Yang pertama, supplier diidentifikasi dengan satu nilai supplier number, dan part diidentifikasi dengan satu nilai part number. Masing-masing supplier hanya memiliki satu supplier name. Namun supplier yang berbeda, ini ada S2, supplier yang berbeda dapat memiliki supplier name yang sama. Sebagai contoh, supplier number 2 dan number 5 memiliki nama yang sama. Supplier dapat menyuplai beberapa part pada package yang berbeda. Misalnya supplier number 2 dia menyuplai part number 1 dan part number 4 dengan package yang berbeda. Kemudian enterprise rules number 4, part dapat disuplai oleh beberapa supplier pada package yang berbeda. Sebagai contoh, part number 1 disuplai oleh supplier number 2 dan supplier number 5 pada package yang berbeda. Supplier hanya menyuplai masing-masing part dalam satu package. Jadi di sini ada supplier number 2, dia part number 1 dan package 10. Jadi dia menentukan part number. Jadi di sini bisa dikatakan supplier number ini dia menentukan part number dan package-nya. Oleh karena itu, diagram determinan dari enterprise rules dan tabel sebelumnya adalah sebagai berikut. Supplier number menentukan supplier name, dan part number serta supplier number bersama-sama menentukan package. Jadi di sini ada diagram determinan penuh dan diagram determinan komposit. Sedangkan ada juga determinan transitif. Determinan transitif itu terjadi apabila ada atribut A menjadi determinan atribut B, dan atribut B menjadi determinan dari atribut C. Oleh karena itu, dapat disimpulkan atribut A adalah determinan dari atribut C. Nah, dalam hal ini dikatakan A adalah determinan transitif dari C. Sebagai contoh, ada name, ada jurusan, dan ada fakultas. NIM mahasiswa menentukan jurusan mahasiswa tersebut. Jurusan mahasiswa menentukan fakultas mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, NIM mahasiswa menentukan fakultas mahasiswa. Dengan kata lain, NIM mahasiswa adalah determinan transitif dari fakultas. Nah, ada juga yang disebut dengan identitas. Perlu dipilih suatu nilai atribut yang digunakan sebagai identitas atau sebagai identifier atau elemen kunci atau key element dari sebuah baris. Suatu atribut tunggal ataupun komposit, atribut tunggal tadi determinan tunggal atau determinan komposit, yang syarat-syaratnya yaitu yang tidak ada duplikasi, yang tidak memiliki nilai kosong. Jadi suatu identitas itu harus tidak ada nilai duplikasi dan tidak mempunyai nilai yang kosong. Setiap determinan bisa dipilih sebagai identitas. Dan dalam penulisan kerangka tabel seperti yang ditunjukkan di bawah ini, yang menjadi atribut identitas kita beri garis bawah, yaitu di sini adalah ID karyawan. Sebagai contoh, di sini ada beberapa diagram. Di sini yang menjadi identitas adalah atribut D. Untuk yang di bagian B yang menjadi identitas hanyalah G, karena G ini kan juga bisa menentukan J, jadi identitasnya hanya satu. Kalau yang di bagian C yang menjadi identitas adalah
atribut K dan atribut L. Jadi ada dua. Sedangkan untuk bagian D, karena di sini P menentukan H juga menentukan P, dan H juga menentukan R, maka identitasnya ada dua, yaitu ada P dan ada H. Nah, selanjutnya ada aturan Boich or code, dan code di sini di mana enterprise rules itu aturannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada suatu tabel yang terdiri dari 3 atribut, yaitu ada atribut pelanggan, atribut supplier, dan atribut nama supplier. Enterprise rules-nya bahwa pelanggan disuplai oleh satu supplier, sedangkan supplier boleh mensuplai beberapa pelanggan. Enterprise rule yang kedua, setiap supplier hanya memiliki satu nama. Artinya bahwa atribut supplier di sini mungkin terjadi duplikasi, karena kan pelanggan karena di sini kan supplier boleh mensuplai beberapa pelanggan. Jadi kalau ada pelanggan 1, 2, 3, 4, 5, suppliernya kan sama gitu. Akan terjadi mungkin terjadi duplikasi, dan duplikasi pada atribut supplier akan berhubungan dengan nilai atribut nama supplier, karena supplier menentukan nama supplier, sehingga akan terjadi redundansi pada atribut nama supplier. Sedangkan redundansi tidak terjadi pada atribut supplier karena atribut pelanggannya sebagai identitas. Dapat dikatakan di sini bahwa redundansi akan terjadi dalam tabel, karena ini nama supplier bisa redundansi bila terdapat determinan dalam tabel tetapi tidak sekaligus sebagai identitas, seperti itu. Oleh karena itu, dalam aturan boycott normal form, maka setiap determinan dalam suatu tabel harus sekaligus sebagai kandidat identitas dari tabel tersebut. Nah, apabila tabel tersebut belum normal, maka kita harus melakukan normalisasi tabel sesuai aturan dari boycott yang tadi, yaitu pengertiannya adalah gabungan tabel dalam suatu basis data yang disusun suatu ketentuan berdasarkan ketentuan tabel normal yang sudah kita bahas sebelumnya. Antar tabel saling berhubungan serta terbebas dari adanya data rangkap, disebut sebagai tabel normal penuh. Tujuannya adalah membuat sekecil mungkin terjadinya data rangkap dalam suatu tabel, menghindarkan adanya data yang tidak konsisten, terutama jika ada updating data. Yang ketiga, menjamin bahwa identitas secara tunggal sebagai determinan semua atribut, seperti itu. Nah, di sini saya berikan suatu hukum Murphy di mana bunyinya adalah anything that can go wrong will go wrong. Jadi sesuatu yang akan menjadi salah, yang dapat salah akan tetap salah suatu saat nanti. Oleh karena itu, saat kita menemui suatu tabel yang belum normal, di awal kita harus normalisasi tabel tersebut. Karena kalau tabel normal itu akan menyebabkan adanya redundansi, akan menyebabkan data rangkap, akan menyebabkan ada data ganda, padahal itu kan tidak boleh. Nah, itu akan terjadi suatu saat nanti kalau belum dinormalisasi tabel di awal. Oleh karena itu, saat kita mengetahui suatu tabel itu belum normal, maka kita harus normalisasi tabel tersebut. Langkah-langkah untuk melakukan normalisasi tabel yaitu ada 5, yaitu ada menghilangkan data ganda, normal form number 1, kemudian menentukan identitas tunggal, memastikan bahwa tabel identitas tersebut tunggal untuk semua atribut, kemudian menghilangkan adanya determinan transitif, kemudian mengeliminir tabel tersebut, menganalisis tabel tersebut supaya bebas ketergantungan banyak nilai atribut. Ini penjelasannya.
Bentuk normal yang pertama yaitu melakukan eliminasi data repeating group sehingga nilai atribut adalah tunggal, tidak ada data ganda. Kemudian normal kedua, membuat diagram determinansi supaya memastikan identitas benar-benar determinan dari semua atribut. Yang ketiga, menghilangkan adanya transitif determinan. Yang keempat, menghilangkan adanya ketergantungan pada banyak data. Seperti itu. Jadi itu langkah-langkah melakukan normalisasi tabel. Nanti minggu depan akan saya lebih bahas lagi mengenai normalisasi tabel. Untuk video kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Untuk masukan, saran, atau pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. See you.